Alhamdulillahil mutawatirah wa minanihil ghamirah wassalah wassalam ala sayyidi ahli dunya wal akhirah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah. Pertama-tama yang kita muliakan, kita hormati para habaib, wabil khusus akhina billah Habib Muhammad Al-Idrus, juga para habaib lainnya yang tidak bisa kita sebutkan satu persatu, namun tidak mengurangi rasa hormat kita, guru-guru agama yang hadir malam ini, Ustadz Fathur Rahman, Ustadz Mughni, juga para Ustadz asatidz lainnya yang juga tidak kita sebutkan satu persatu, sahibul majelis, tuan rumah Bapak Sumaryono, juga Bapak sekeluarga, hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan duduknya kita di sini menjadi penyebab turunnya rahmat dari Allah. Mudah-mudahan dapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah, ulun tadi itu habis isya duduk-duduk di rumah, di muka rumah duduk dengan awan bebandiran sampai parak jam 9. Kenapa ulun ini teringat ajulun ada burdah di sini, pasang aja lagi baju, turun aja lu langsung di sini kan. Alhamdulillah malam ini ditakdirkan Allah Taala berkumpul bersama pian. Sebenarnya ulun kan diingat tadi, alhamdulillah hadir. Ulun niatkan hadir pertama kali ke sini, ulun silaturahmi dengan pian berataan yang hadir di sini. Karena teringat hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam melihat salah seorang sahabat yang umurnya sisa 15 hari. Ada seorang sahabat, Nabi melihat ya, umur Nabi melihat manusia. Nabi kalau melihat ke tanah 7 lapis langit kelihatan oleh Rasulullah. Kalau melihat ke atas 7 lapis langit kelihatan oleh Rasulullah. Pandangan beliau tajam, mata beliau kayak 4 mata. Bahkan kata Rasulullah, aku sholat melihat takbiratul ihram kalian di belakang kelihatan. Seakan-akan Rasul ini punya mata 4, tapi kan ada mata 4 lah. Kalau orang punya mata 4 ya segala hantu lah. Alhamdulillah ya. Jadi ya Rasulullah melihat salah seorang sahabat yang punya umur sisa 15 hari. Rasulullah ini orangnya baik, lidah tidak pernah berdusta. Diajak oleh Nabi silaturahmi. Rumah pulang, minta maaf. Setelah 15 hari ditunggu-tunggu oleh Rasulullah, ternyata orang itu belum juga lagi mati. Belum mati 15 hari. Bingung Rasulullah, aja Rasulullah, masa aku salah? Ada mungkin kan salah? Datanglah Jibril saat itu turun. Wahai Muhammad, ada apa? Kau kebingungan? Ujar Rasulullah, aku menunggu ajal seseorang yang berumur sisa 15 hari. Ujar Jibril mengatakan, wahai Muhammad, ya Rasulullah, bahwasanya karena sebab engkau ajak dia silaturahmi yang sisa umurnya 15 hari, maka Allah tambahkan sebanyak 30 tahun. Itu jangan poler-poler silaturahmi ya. Poler ya. Dengan silaturahmi Allah Ta'ala tambahkan umur sebanyak 30 tahun. Ya mudah-mudahan ulun dan pian berataan yang hadir di sini ditambah umur panjang oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ulun salut ulun buan pian berataan. Paham jelas kita bahasa Banjar lah. Kalau kata ulun rubah bahasa Indonesia tinggi. Ulun pernah diundang tuh ceramah. Dulu ada pengajian di situ di daerah Muara Badak, ke dalam lagi Sloplai ya. Orang Sulawesi semua gitu kan. Ulun ini bahasa Indonesia kerikit. Orang itu 50-50 ya. Kelancaran bahasa Indonesia ya kesalah sambat. Kesambat kelapa, kesambat nyiur. Bingung nyiur, kenapa bingung nyiur? Ada orang kerasukan di situ kan banyak orang main, ada orang kerasukan, jadi kita minumkan nyiur. Nyiur bingung. Oh ya kelapa aja kita salah sambat kita kan. Ulun salut dengan buan pian berataan. Ketika ulun datang, masya Allah buan pian pegang buku berataan. Jarang-jarang. Yang pegang ada yang tulisan Arab, yang ada tulisan Arab pian baca berataan burdah. Ya Allah salut ulun. Ingin buan pian berataan. Dan ketika kita masuk dalam satu majelis ini, kita merasakan duduk adem rasanya, dingin rasanya, nyaman. Ini pertanda apa? Pertama dulu ulun meyakini pertanda satu, yang punya majelis insya Allah ikhlas orangnya. Yang punya mengadakan wasilah di majelis ikhlas.
Yang kedua mempertanda guru-gurunya yang datang ikhlas. Yang ketiga pian-pian yang hadir bertak ikhlas berat. Hadirin yang dimuliakan Allah. Allah Subhanahu wa taala ya mengatakan dalam Al-Qur'an alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah jadikan apa? Khalaqal mauta wal hayata, mati dan hidup Allah jadikan apa? Liyabluwakum, untuk menguji kalian ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian amal yang baik. Jadi intinya ujar Allah taala di dalam dunia ini, wahai hadirin, ini surga, ini neraka, diberi akal, diberi nafsu, silahkan pilih jawab. Kalau mau cari jalan ke surga, banyak kok tempatnya, salah satunya seperti kita duduki malam ini. Diberi pikiran, diberi akal. Orang yang masuk surga atau mau masuk neraka, insya Allah dirinya sendiri yang memilih hidup di dunia. Jika ia memilih masuk neraka, ia tidak kuat melawan hawa nafsunya. Jika ia memilih surga, maka ia kuat melawan hawa nafsunya. Yang hadir di sini mudah-mudahan semuanya insya Allah masuk surganya Allah Subhanahu wa taala. Surga itu hadirin Allah berarti. Kalau kita nuntut ilmu, ini kita di sini ibadah baca burdah. Yang kedua, kita mendengarkan ilmu-ilmu yang bermanfaat. Allah. Ini perasaannya seperti apa? Kalau kita duduk dalam majelis ilmu tuh, kalau kita bujur-bujur merasakan nyaman rasanya, bujur ya. Tenang hati dan jiwa, asal pikiran aja jangan mengaradau lah. Asal pikiran aja jangan kesana kemari. Tenang khusyuk. Ujar ulama, jika kita hendak mendapatkan ilmu yang bermanfaat dalam satu majelis, ya, pertama kita sebelum berangkat ke majelis taklim ini ambil air wudhu. Air wudhu. Setelah kita berwudhu mau turun, ya Allah bahasa Indonesianya ya, bahasa Jawa bisa Jawa, bahasa Jawa. Bahasa Indonesianya, ya Allah sahajaku menuntut ilmu karena Allah. Turun set berniat ya. Tatkala pian mengucapkan niat kalimat sahajaku menuntut ilmu karena Allah Ta'ala, dari rumah pian sampai ke tempat ini pian dipayungi oleh malaikat. Sebagaimana dalam riwayat Muslim disebutkan, dipayungi ya, berjalan di atas sayap malaikat. Kalau presiden belajar berjalan di atas karpet merah, saat ini pian datang ke sini berjalan di atas sayapnya malaikat. Lebih mulia pian daripada presiden ya. Kemudian kita datang ke sini nuntut ilmu, ya Allah ya Karim. Kalau kita nikmat nuntut ilmu, satu berwudu, datang ke sini baca burdah, mendengarkan ilmu. Kita tahu bagaimana cara mendapatkan ilmu lebih mudah. Kita sedikit mengenal tauhid. Mata ampun Tuhan ya Allah. Penglihatan ampun Tuhan. Ya. Kita ini empat melihat. Bahasa itu kalau dalam ilmu tauhid lah. Mata ini ampun Tuhan, kita ini empat. Pandangaran ini ampun Tuhan, kita ini empat mendengar. Coba pian dituliakan oleh Allah Ta'ala, kayak apa pian mendengar? Coba pian dihapus penglihatan, pian dibutakan oleh Allah Ta'ala, kayak apa pian mendengar? Berarti kita tahu yang mendengar ini bukan kita, tapi kita empat mendengar, sedangkan pendengaran ini diperdengarkan oleh Allah Ta'ala. Berarti kita tahu nih membaca burdah, Maulaya sholli wa sallim, aku didengarkan. Dengarkan ya, lain pian mendengarkan, pian didengarkan. Kayak itu juga kita siap menuntut ilmu. Apabila kita dengarkan ilmu-ilmu yang dibacakan atau kasidah yang lainnya, kalau kepingin lebih khusyuk, tanamkan tetap. Aku didengarkan oleh Allah. Pian lihat contoh orang kada didengarkan, orang sudah tua-tua, yang telinganya kada mendengar lagi, dikucek, makan. Itu orang sudah pendengarannya hampir dicabut sudah oleh Allah Ta'ala. Jadi kita datang menggunakan tauhid telinga, dengar, didengarkan oleh Allah. Assalamualaikum Zainal Anbiya. Salam sejahtera untuk muhai perhiasan para nabi ya Allah. Dengan itu akan tambah cinta, kita akan tambah merasakan lezat dalam majlis ilmu hadirin. Pian bertani duduk dalam sini, masya Allah mulia, luar biasa. Ulun teringat nih kembali dalam salah satu kitab Al-Ghirtas, Al-Habib Ali bin Hasan Al-Attas menyebutkan dalam kitabnya,
Beliau bercerita, kana rajulun musrif ala nafsih, ada seseorang pemuda ya boros berbuat dosa. Orangnya ini kadang ketinggalan urusan dosa. Boros berbuat dosa. Togel ada, main judi ada, minum alkohol ada, malaga ada, mensen ada, double L, bebok di rumah BC. Apalagi dia spam lengkap BC, apalagi heknorel lengkap, udahnya sabu-sabu bermacam-macam bong di rumah BC. Apa tuh bong? Ibu-ibu kan tahu bong, bong tuh biasanya menyabuk ya, tempat biasanya menyabuk. Jadi laki-laki ini boros berbuat dosa. Urusan pelacuran ibaratnya tuh di sini kilo 10 ya, 10 ada pernah ada hadir. Saking borosnya ini berbuat dosa. Saking borosnya ini berbuat dosa. Ini laki-laki bisi anak halus, halus bisi anak. Umur 3 tahun meninggal dunia. Laki-laki tadi umur 30 lebih bisi anak setahun meninggal dunia. Meninggalkan 1 orang istri dan 1 orang anak. Akhirnya apa? Sang istri pintar. Dalam setahun, ketika sampai umur 4 tahun, Wallahu Muhammad ya, biar konsentrasi pian kada terkendali, biarkan sini dulu sampai ke muka. Apa Nabi berat? Alhamdulillah. Kembali boleh, kendali pulang konsentrasi. Kita santai aja lah, santai aja. Jadi selama tadi apa? Seorang laki-laki yang boros berbuat dosa tadi dalam kubur, setahunan disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Malaikat tiap hari kada pernah ampun mukul ini. Kalau kita tiap hari tepuk sakit kita ya seharian aja begawi bulik tak ada. Ini malaikat yang tidak mengenal rasa taab, rasa capek, rasa apa tidak pernah dikenal oleh malaikat. Kalau dia Allah Ta'ala siksa hancur. Setahun loh, bukan sejam. Dia nak merasai ke sejam kayak apa? Pak Yono ganakan. Suruh biar tampar Pak Yono kayak apa rasanya biar? Ayo biar rasanya. Setahun loh, ini bukan sejam. Setahun. Sekali tampar aja kan kayak apa rasanya? Oh ya Allah, apalagi tamparan malaikat, tamparan manusia dulu rasanya ya. Belum lagi tamparan malaikat. Setahun pak tebak dalam setahun yang anak sampai berumur 4 tahun di dunia, sang ibu membawa kepada ustadz diajarkan ngaji. Setelah diajarkan ngaji, ustadz ngajarin anak pertama kali bisa baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa Ta'ala berkata, wahai malaikat, kau angkat siksa kuburnya. Kenapa ya Allah? Karena anaknya di dunia sudah bisa baca kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Atau kalimat Bismillah itu bisa menyelamatkan azab dari kubur ya Allah. Itu pian ustadz ini pantasnya digaji berapa kan ya? Dana ustadz menyelamatkan sisa budaya lah yang dia gak bilang budaya lah. Ustadz satu kalimat Bismillahirrahmanirrahim bisa diangkat azabnya dari kubur. Karena apa? Karena kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita beratan yang hadir di sini, insya Allah kabar kita yang sudah meninggal mengalir ke sana pahalanya. Orang tua kita, mama kita yang sudah meninggal kita hadirkan mengalir pahalanya ke sana. Nenek, abah kita semua yang kita hadirkan kita mengalir, insya Allah pahalanya hadirin. Ini tempat bersangatan mulia di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya tempat-tempat yang mau menuju ke jalan surganya Allah Ta'ala itu jarang mau banyak orang. Bujur kan? Bujur. Kenapa? Karena hanya sedikit hati-hati yang bisa menjawab panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita dikumpulkan oleh Allah di tempat ini, memandang berkumpul dengan Ustadz pun insya Allah
Dikatakan bahwasanya di hari kiamat nanti dalam hadis Nabi Muhammad SAW bersabda, salah satu yashfa'u yaumal qiyamah. Ada 3 perkara yang bisa kasih syafaat, 3 golongan di hari kiamat yang kasih syafaat pertolongan kita. Kita ini bukan orang yang pantas biar Abu Nawas untuk masuk ke surganya Allah. Jujur kan? Dosa kita nih betuyuk, ya. Ada kau dihitung, ya. Ada kau diapa-apai. 3 golongan biar Nabi yang bisa kasih syafaat di hari kiamat. Al-Anbiya, tsumma syuhada, tsumma ulama. Nabi-nabi, orang yang mati syahid dan orang yang alim. Bahkan Al-Imam As'ad Al-Yafi menyebutkan dalam kitabnya, orang alim ketika melewati jembatan Siratal Mustaqim disuruh oleh Allah Ta'ala berhenti. Wahai orang alim, stop kau di atas jembatan Siratal Mustaqim. Kau pandang ke bawah neraka jahanam. Siapa orang-orang yang kenal denganmu, kau ambil, selamatkan, kasih syafaat satu persatu. Kita kadang-kadang Nabi Muhammad ya Pak, dah pun sini mengiau. Coba aja, kadang-kadang Nabi Muhammad Idris, Muhammad Latas, Muhammad lah. Kadang-kadang Nabi dia jembatan. Beb, ulun beb. Wah, siapa yang patah kada? Aduh. Kenal kada, apa kada, minta kiau-kiau, beb, ya Allah selamatkan ulun, patah kada. Tapi kalau kita duduk tempat seperti ini, besar-besar lah. Oh ini yang baca burdah malam Rabu biasanya nih, kasihan nih akad loh. Wah, surga ya. Nabi yang kasih syafaat orang mati syahid dan orang alim. Ya ada. Inilah kelebihan daripada orang alim tadi. Bahkan nih terakhir ya, harus banyak-banyaknya. 11 nih. Intinya apa? Kenal dengan orang alim ada faedahnya. Ya. Seseorang pernah bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, rajulun yuhibbu qauman wa lam yalhaq bihim fa kaifa ya Rasulullah. Seseorang laki-laki cinta terhadap satu kaum, tapi dia tidak seperti mereka ya Allah. Mereka cinta kepada orang alim, cinta kepada saleh, tapi dia kada saleh ya Rasulullah. Kata Rasulullah, almarhum aman ahad. Seseorang bersama yang ia cintai di hari kiamat. Kalau cinta orang alim, insya Allah selamat kita semua, insya Allah. Terakhir. Sama pula sambil bergaya kita lah supaya biar babnya menangis kayaknya. Nabi Muhammad babnya menangis, bertasbih bersalawat di Islamic Center sebulan sekali ya. Di dalam hadis Nabi Muhammad SAW, walaupun ini bukan hadis riwayat sahih, di dalam Fawaidul Mukhtar dan Majma'ul Bahrain nanti juga menyebutkan hadis ini tentang seseorang di hari kiamat mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang laki-laki diseret oleh malaikat mau dibawa ke dalam nerakanya Allah. Penjaga neraka siapa namanya? Malaikat Zabaniyah. Tukang seret nih, pemasukan namanya Zabaniyah. Tukang jaga pintu neraka malaikat Malik yang pintar, masya Allah luar biasa Malik. Malaikat Zabaniyah menyeret seorang laki-laki mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah. Kalau mau dimasukkan ke dalam nerakanya Allah, ujar Allah Ta'ala, wahai Jibril, stop. Katakan apa? Stop, jangan dimasukkan ke dalam neraka. Ada apa ya Rasulullah? Dia pendosa. Ada apa? Hanya Iblis, stop. Apa yang Allah takuni? Wahal ahabba aliman, wahal jalasa ala majlisi alimin di dunia, fa in jalasa ala majlisi alimin di dunia, fa'adkhilhu bi syafaati, fa'adkhilhul jannata bi syafaati. Ujar Allah Ta'ala, Jibril takuni lelaki yang dimasukkan ke dalam neraka itu nah. Bila inya pernah duduk di majelisnya orang alim di dunia, maka jangan masukkan ia ke dalam neraka, akan tetapi masukkan ia ke surga dengan syafaatnya orang alim yang ada di majelis tadi. Waduh, ditakuni Jibril, stop. Ini bukan ini perkara, bukan ini bebenaran lah. Bujuran nih bukan perkara budaya nih. Serius. Kita pakai rokok aja tak kipai dah, langsung tak kipai dah. Kan api rokok aja belum api neraka lagi ya Allah ya Karim. Ini ditanyai laki-laki pernah duduk di majelis seorang alim dari dunia. Aduh, ada pernah. Belum pernah. Balik lagi Jibril, ya Allah ada pernah. Nggak dimasukkan ke neraka, jangan stop lagi jawab. Tanyai pertanyaan kedua. Wahal jalasa ala ma'idatin wa fihi alimun,
Pernahkah ia duduk makan bersama orang alim? Kalau ia pernah duduk makan satu tempat dengan orang alim, mau di situ berselamatan kah, aulat kah, tahlilan kah, apakah yang lain semuanya, maka masukkan ia ke surga dengan syafaatnya berkat dia duduk dengan orang yang alim tadi makan. Tanya ini Jibril, wah, main kasar hari kiamat kan ada lembut lagi, dunia aja rahmat. Ini kalau sudah urusan neraka main kasar, wah, apa jadi Jibril? Ini kada wawan nih, karangan orang Jepang lah, wal. Iya. Pernah makan orang alim kan? Ada pernah. Ya Allah, neraka orang ini. Neraka orang ini tinggi. Ujar Allah Taala, ya Jibril. Kayak jawabannya Allah Taala tahu. Ya cuma wasilah. Ya. Wa ta'inahu min kulli syai'in sababa fa'atba'nahu sababa. Allah Taala jadikan segala sesuatu ada wasilahnya. Wali yang banyak ada wasilahnya ya. Ada sebab penyebab sampai pada orang itu. Jadi kiranya ujar Allah Taala, ujar Jibril, Allah Taala ada pernah. Pertanyaan ketiga. Terakhir Allah Taala. Takuni wa hal ahabba aliman di dunya. Fa in ahabba aliman fa adkhilhu bi syafa'atih Padahal jannata bi syafa'atih. Pernahkah ia kita dengan orang alim selama hidup di dunia? Ada yang pian gemari ustaz atau hadaib pian cintai sama ridha. Yang pian cintai itu yang bakal menyelamatkan pian di hari kiamat insyaallah. Atau dari ulama, dari kalangan ustaz yang pian sukai termasuk di majelis ini dan yang hadir malam ini, insyaallah mereka yang bakal menyelamatkan hati syafaat kita di hari kiamat. Tanya Jibril, wah saya pernah kita lawan orang alim. Apa tuh orang alim ini jawabannya? Apa itu orang alim? Oh, di dunia ini dua aja emang ada alim alum. Itu aja tuh dua perkara kalau ada alim alum tuh antara dua aja. Bedanya alum itu nggak ada wali walum. Gitu tuh. Allah ya Allah. Ini Jibril karena ada perkara ini masuk neraka ya Allah. Ada apa-apanya lagi bingung, ada 3 pertanyaan balik lagi ya Allah. Jadi Jibril, apa jawabannya? Ada pernah kita tanyai pertanyaan terakhir ya Allah Ta'ala. Ini terakhir sudah ya. Man ismuhu wa ismu abi. Tanyai siapa namanya, siapa nama ayahnya. Bilangnya tahu ngarannya ngaran abahnya, sudah masukkan ke surga. Aduh nyamannya ya Allah. Lucu lah, tanyai abangnya, tanyai yang sendiri. Pak, kalau kebakaran di hadapan kita rumah 20 buah rumah kebakaran, dia dipandiri kira-kira menjawab ada dipandiri yang baik-baik. Apa yang pian pikirkan dan saat itu rumah pian dalam keadaan kebakaran? Apa yang pian pikirkan? Bagaimana menyelamatkan rumahku, barang-barang yang ada di rumahku? Pandiri aja sarik, kalau salah menyingkol berampar. Ya Allah. Ini orang di hadapan api neraka bingung mau kata apa, mau jawab apa, ditakoni apa, si takoni lagi. Siapa ngaran nikam, siapa ngaran abahikam, namanya neraka di hadapan bingung menjawab. Pak ada ingat jawabannya. Bingung, siapa namamu, siapa nama ayah, ada tahu. Neraka di hadapannya ada ingat lagi, sudah semuanya panik di hadapan. Kenapa? Ini bukan rumah yang terbakar, diri yang bakal terbakar. Diri yang bakal terbakar, dibakar oleh Allah, dibakar oleh nerakanya Allah Ta'ala. Waduh, biar Allah Ta'ala ya Allah. Kembali Jibril, ada tahu ya Allah, abah ada tahu, ngaran diri kira tahu itu rupanya terlahir dari mana? Wallahu a'lam ya Allah. Yang hari nggak ada tahu kan kata apa-apa, ya sudah ya Allah Ta'ala, masukkan ya ke surganya Allah Ta'ala. Kenapa ya Allah ya Jibril, masukkan ya ke surga? Ada apa ya Allah Ta'ala? Kenapa alasannya? Biar Allah Ta'ala bi'annahu kana fi dunya yuhibbu rajulan wa dzakar rajul yuhibbu aliman. Karena ia hidup di dunia pernah mencintai seseorang dan seseorang yang ia cintai itu pernah cinta kepada orang yang alim, maka masukkan dia ke surganya Allah Ta'ala. Wih, paralel lah, kayak listrik aja nanti nih, kait beradaan masyarakat masuk surga nih. Nih cinta lon dia, cinta nang kali cinta masuk neraka. Yang ada cinta masuk neraka ya Allah, yang ada benci aja doh. Ini yang cinta dapat kabarnya seperti ini Pak. Ini yang benci sebaliknya ya Allah. Ya karena naudzubillah min dzalik. Kita doakan saudara-saudara kita mudah-mudahan Allah bukakan pintu hatinya, Allah berikan hidayah, Allah berikan taufik, Allah dekatkan, Allah buka hatinya seluas-luasnya. Allah penuhi dengan rahmat yang kita hadir di sini semua mudah-mudahan dipikuri rahmat, barakah, anak kita jadikan anak yang soleh semuanya.
mudah-mudahan kita beratan mati dalam keadaan husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah ya Allah biha ya Allah biha ya Allah bi husnul khatimah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wasallam alhamdulillahirabbil alamin. Minta maaf lah untuk datang ke sini ke dunia ceramah cuma datang ingin silaturahmi dan ingin baca-baca burdah sama yang bertahan. Karena disuruh ceramah, ulun jadi ulun banyak minta maaf kalau ada salah atau yang sengaja atau tidak sengaja. Ulun banyak minta maaf, minta ridha, minta halal. Wabillahi taufik wal hidayah wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.